Aiko Tanaka, seorang wanita Jepang berusia 29 tahun. Ia bekerja sebagai desainer interior di Tokyo, dikenal perfeksionis, ramah, dan mencintai seni. Sejak kecil, Aiko dididik dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kedisiplinan. Namun tanpa ikatan agama yang kuat, ia menganggap agama sebagai sesuatu yang personal, bahkan cenderung jauh dari hidupnya. Hingga suatu hari, Aiko mendapat proyek mendesain ulang sebuah masjid kecil yang dikelola komunitas Muslim Indonesia di Tokyo. Di sanalah ia bertemu dengan Bu Siti, seorang wanita paruh baya yang menjadi relawan masjid. Bu Siti tidak fasih berbahasa Jepang, tapi selalu menyambut Aiko dengan senyuman yang hangat, membawa teh hijau dan kue mochi setiap kali Aiko datang. Hari-hari berlalu. Proyek selesai dalam 2 bulan, tapi rasa penasaran Aiko terhadap komunitas itu justru tumbuh. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana mereka menjaga kebersihan, saling menyapa dengan hormat, membagi makanan ke tetangga, dan tak pernah terdengar bergosip. Namun yang paling menyentuh hati Aiko adalah saat ia melihat seorang pria tua Muslim asal Pakistan memungut sampah di sekitar masjid setiap pagi tanpa diminta. Saat Aiko bertanya kenapa, pria itu hanya menjawab lembut dalam bahasa Inggris patah-patah. Karena Rasul kami mengajarkan, kebersihan itu bagian dari iman. Aiko mulai membaca lebih banyak tentang Islam. Ia kaget mengetahui bahwa Islam mengajarkan kebaikan pada semua makhluk, bahwa Nabi Muhammad sangat lembut kepada anak-anak, menyayangi binatang, bahkan bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Setiap pertanyaan yang ia ajukan pada Bu Siti selalu dijawab dengan sabar dan rendah hati. Bahkan ketika Aiko datang dengan skeptis tentang hijab, poligami, atau jihad, tak sekalipun Bu Siti membalas dengan marah. Ia hanya tersenyum, mengambil buku, lalu berkata, mungkin ini bisa membantu menjelaskan Aiko. Puncaknya terjadi saat gempa bumi kecil mengguncang Tokyo. Banyak orang panik. Tapi di tengah kekacauan itu, komunitas Muslim justru membuka masjid mereka untuk siapapun yang butuh tempat berlindung. Aiko, yang terjebak tak bisa pulang, menginap semalam di masjid. Ia melihat langsung bagaimana semua orang tanpa memandang latar belakang diberi makan, selimut, bahkan tempat untuk menenangkan diri. Di malam itu, Aiko meneteskan air mata. Ia merasa seperti menemukan rumah. Bukan bangunan, tapi rumah untuk jiwanya. Sebulan kemudian, di hadapan jamaah yang bersahabat, Aiko mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia memilih nama Aisyah Tanaka. Tangis haru pecah. Bu Siti memeluknya erat sambil berkata, selamat datang nak, kamu tak sendiri lagi. Kini, Aisyah aktif dalam komunitas Muslim Tokyo. Ia berbagi kisahnya lewat media sosial dalam bahasa Jepang, menerjemahkan buku-buku Islam, dan terus menebarkan keindahan akhlak sebagaimana ia pernah merasakannya dulu. Karena kadang, yang membuat seseorang jatuh cinta pada Islam bukan argumen, tapi akhlak.